Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari SMK 2 Negeri Banjarmasin. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang cari informasi tentang Badan Standarisasi Dunia. Nah, langsung saja. Badan Standarisasi Nasional dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1997 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non-departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, merupakan lembaga pemerintah non-departemen dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standarisasi di Indonesia. A. Apa tujuan dari penggunaan standarisasi aturan dalam media komunikasi atau yang dikenal sebagai protokol? Sebuah protokol komunikasi adalah suatu sistem aturan yang memungkinkan dua atau lebih entitas dari sistem komunikasi untuk mengirim informasi melalui segala jenis variasi dari kuantitas fisik. Protokol mendefinisikan aturan sintaks, semantik, dan sinkronisasi dan komunikasi dan memungkinkan kemungkinan metode pemulihan kesalahan. B. Cari informasi umum dan standarisasi yang mereka keluarkan dari beberapa organisasi standarisasi di bawah ini, antara lain: 1. International Telecommunication Union Radio Communication Sector atau ITUR, sebuah organisasi global yang ada dan didirikan untuk mengatur penggunaan frekuensi radio RF seluruh penjuru dunia. 2. Indonesia telah menjadi anggota International Electrotechnical Commission atau IEC sejak tahun 1954. Sejak saat itu Indonesia terlibat dalam kegiatan standarisasi IEC. 3. International Organization for Standardization atau ISO adalah badan penetap standar internasional yang terdiri dari wakil dari Badan Standar Nasional setiap negara. 4. IEE adalah organisasi nirlaba internasional yang merupakan asosiasi profesional utama dan peningkatan teknologi. 5. ANSI, American National Standard Institute, adalah sebuah kelompok yang mendefinisikan standar Amerika Serikat untuk industri pemrosesan informasi. 6. ATS, ARNet Trade Association. ARNet mendesain standar High-Speed Local Area Network (LAN) yang disesuaikan untuk aplikasi kontrol real time antara industri dengan commercial marketplace. 7. CIE adalah organisasi non-profit yang independen dalam melayani member negara. 8. DISA merupakan organisasi yang menciptakan standar dalam hal pengiriman data dalam e-business, Electronic Business. 9. ECA, Electronic Components, Assemblies dan Materials Association, dengan diakreditasi oleh ANSI, American National Standard Institute. EIA memberikan forum untuk industri dalam menciptakan standar dan publikasi di area teknikal major antara lain komponen elektronik, konsumer elektronik, telekomunikasi, dan keamanan internet security. 10. Organisasi yang anggotanya adalah pabrik-pabrik elektronika di USA. Pada bidang telekomunikasi, EIA mendirikan Technical Committee TR30 atau 1962 untuk mengembangkan standar interface perangkat tambahan dari data terminal equipment DTE seperti
komputer dan data communication equipment DCE seperti modem. Sebelum dikenal sebagai ECMA, European Computer Manufacturers Association, lembaga ini merupakan perkumpulan orang Eropa yang mengeluarkan standar dalam sistem teknologi dan informasi. 11. ETSI merupakan organisasi standarisasi independen dan non-profit yang menyediakan peralatan, aparatur jaringan, dan standar yang dapat digunakan secara global untuk industri telekomunikasi yang berbasis di Eropa. 12. FCC adalah organisasi yang bergerak di bidang pertelekomunikasian. Organisasi ini mengatur segala jenis komunikasi baik yang keluar ataupun ke dalam negara Amerika Serikat. 13. IETF adalah sebuah organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab dalam mengatur dan menetap protokol standar yang digunakan di internet. 14. Organisasi INCITS fokus dalam menciptakan standar yang bernaung dalam informasi dan komunikasi teknologi atau ICT, meliputi media penyimpanan, storage, processing, transfer, display, manajemen, organisasi, dan penyampaian kembali informasi. 15. ITI Information Technology Industry Council, sebuah organisasi Amerika yang mempunyai komitmen dalam meningkatkan kualitas kehidupan Amerika yang antara lain yaitu membantu melindungi informasi personal, memberi wewenang keluarga dan bisnis untuk menghemat biaya energi, penyediaan kecepatan broadband yang tinggi. 16. ITU International Telecommunication Union merupakan perwakilan khusus PBB yang bermarkas di Jenewa, Swiss. ITU bertugas untuk mengembangkan standar komunikasi data dalam bentuk recommendation. 17. Asosiasi Industri Telekomunikasi atau TIA adalah suatu organisasi terpisah yang diakui oleh ANSI dan bekerja sama dengan Asosiasi Industri Elektronika atau EIA. 18. CEN atau CENELEC European Committee for Electronical Standardization atau European Committee for Standardization, badan standarisasi teknologi informasi. B. Cari informasi 7 buah layer OSI, fungsi utama masing-masing 7 lapisan layer, contoh protokol dan kegunaan protokol pada ketujuh lapisan layer di bawah ini antara lain. Physical layer, lapisan ke-1. Dan model OSI layer terakhir dan yang paling utama adalah physical layer. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengabelan dan topologi jaringan. Data link layer, lapisan kedua. Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengamatan hardware atau perangkat keras, seperti halnya pada MAC address, media access control address. Network layer, lapisan ketiga. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IV Internet Protocol, baik IV pengirim atau IV tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internet networking dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Transport layer, lapisan keempat. Transport layer mempunyai fungsi untuk mencegah data menjadi paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nanti dapat disusun kembali saat
sampai pada tujuan. Pada layar ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP. Session layer lapisan kelima. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah NFS, SMB, RTF, dan lain-lain. Presentation layer lapisan ke-6. Lapisan yang ke-6 adalah presentation layer adalah mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Application layer lapisan ke-7. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat center terjadinya suatu interaksi antara pengguna end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jadi jaringan. Nah, seperti itu dulu presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.